Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Cucu Kartika, mahasiswa semester 4 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing dan membahas tentang insecure. Yang akan saya bahas yang pertama, tentunya kita mengenali apa sih insecure itu gitu. Terus yang kedua, saya akan memberikan sedikit apa sih yang harus kita lakuin saat kita merasa insecure. Nah, ada juga beberapa dalam Islam yang seharusnya kita lakuin ketika kita insecure. Terus juga ada sedikit pembahasan sebenarnya kita tuh boleh nggak sih terus-terusan merasa insecure kayak gitu. Nah, langsung aja di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kata yang sudah nggak asing lagi kita dengar apalagi di dalam kehidupan remaja sekarang. Ya, betul sekali kata insecure. Insecure itu bisa merujuk terhadap perilaku seseorang yang cenderung membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, yang akan mengakibatkan krisis kepercayaan diri kita itu. Kita karena lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita selalu merasa bahwa diri kita itu kurang, akhirnya itu akan muncul perasaan minder terhadap orang lain. Misalnya kayak ketika kita melihat orang lain lebih cantik dari kita atau bahkan lebih pintar dari kita akan selalu merasa bahwa diri kita itu lebih buruk dari dia. Seperti kita merasa, gue tuh gak cantik ya, gue tuh gak secantik dia, gak sepintar dia, kenapa dia bisa seperti itu. Nah, akhirnya dari hal seperti itulah akan muncul rasa minder dari teman misalnya, atau minder dari lingkungan sekitarnya gitu. Nah, insecure itu dapat juga dikatakan sebagai inferiority complex. Apa sih itu? Nah, itu merupakan sebuah kondisi psikologis di mana seorang individu merasa inferior atau lebih rendah atau tidak lebih baik dibandingkan dengan individu yang lain atau orang lain. Atau ketika ia merasa tidak mencukupi suatu standar dalam sistem yang berlaku di masyarakat, bahwa dia itu selalu merasa dirinya itu kurang gitu. Dia nggak pernah puas dengan apa yang ada di dirinya, apa yang ada di dalam kehidupannya kayak gitu. Nah, ada juga bentuk-bentuk insecure, yaitu yang pertama ada ia akan selalu mencari kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, terus juga dia akan tidak cukup puas dengan keadaan yang dia miliki dan selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, teman-teman, insecure ini tidak bisa dianggap enteng. Perasaan seperti tadi merasa lebih rendah, tidak lebih baik dari orang lain, kayak gitu. Insecure itu bisa berdampak pada mental seseorang, kayak gitu. Seperti misalnya depresi, yang kayak gitu itu kan nggak baik ya buat kita maupun buat orang lain yang merasakan insecure. Nah, dampak dari insecure itu salah satunya adalah depresi. Nah, tidak hanya itu, insecure juga bisa dapat berdampak buruk terhadap cara bersosialisasi kita terhadap orang lain ataupun terhadap lingkungan. Misalnya ketika muncul perasaan tidak percaya diri dan takut tidak diterima dan perasaan tidak berharga. Nah, itu sangat mempengaruhi bersosialisasi kita dengan orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri kita itu rendah, bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan minder. Nah, dari minder itu kita akan namanya orang minder itu pasti dia akan semakin kesini semakin menjauh. Nah, akan berkurangnya itu bersosialisasi. Nah, dari situlah insecure ini bisa berdampak pada bersosialisasi terhadap orang lain kayak gitu. Nah, ada kutipan dari Halodoc, sesekali merasakan rasa cemas atau ketakutan itu merupakan hal yang sangat wajar dan normal terjadi khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaiknya perhatikan juga kondisi kesehatan mental
kamu jika kamu terus-terusan merasa cemas dengan diri kamu sendiri atau lingkungan di sekitar kamu. Jadi merasa cemas atau ketakutan itu merupakan hal yang wajar, tapi tidak boleh terlalu sering karena itu bisa membahayakan mental, yang membuat kamu akan terus berhati-hati terhadap apapun kayak gitu. Lalu ada kenali tanda diri ketika merasa insecure. Nah, ada nih tanda-tanda bahwa kamu sudah merasa insecure terhadap diri kamu maupun terhadap orang lain. Seorang yang mengalami insecure umumnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang merasa insecure loh. Hal ini disebabkan rasa cemas dan takut sangat umum dirasakan oleh siapapun setiap harinya. Sebaiknya, kenali tanda-tanda yang terjadi ketika seseorang mengalami insecure. Yang pertama itu, merasa rendah diri. Ketika seseorang mengalami insecure, tanda yang paling terlihat adalah merasa rendah diri. Nah, kita harus mengenali dan cintai diri kita sendiri atau diri kamu sendiri agar kamu tidak mengalami yang namanya kondisi insecure yang akan menyebabkan gangguan psikologis pada kesehatan kamu kayak gitu. Lalu yang kedua itu mengalami takut yang berlebih, tidak hanya pada hal yang besar. Seseorang yang mengalami insecure akan mengalami rasa takut yang berlebih, termasuk pada hal-hal yang kecil. Rasa takut wajar terjadi, namun sebaiknya pikirkan solusi untuk ketakutan yang kamu alami. Nah, maksudnya dari sini, ketika kamu merasa takut berlebih itu merupakan tanda bahwa kamu sudah merasa insecure. Takut berlebih itu berujung pada rasa rendah diri kamu yang tadi. Jadi kamu tuh kadang lebih merasa takut kayak gue tuh takut loh bahwa gue tuh bakal bahwa gue tuh gak ada apa-apanya dibanding dia kayak gitu. Itu kan kita merendahkan diri kita sendiri kan, yang membuat kita itu merupakan menjadi salah satu tanda insecure kayak gitu. Lalu yang ketiga ini ada tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, seseorang yang memiliki kecemasan dan ketakutan pada tantangan umumnya akan enggan keluar dari zona nyaman. Dia akan tetap adanya di situ aja karena dia takut untuk keluar. Jadi dia maunya di situ aja gitu, tetap berada di zona yang nyaman. Nah, yang terakhir itu ada sering membandingkan diri dengan orang lain seperti yang saya bahas di awal tadi. Seseorang yang memiliki insecure itu lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Seseorang dengan kondisi insecure itu akan lebih merasa kehidupan orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Padahal kalau kita nggak terus-terusan merendahkan diri kita sendiri, itu semua orang tuh bisa setara, bisa sama, tergantung kembali lagi ke kitanya, kembali lagi ke kaliannya. Kalian itu mau jadi apa dan harus seperti apa nih, karena semuanya itu kan butuh proses ya, dimana nggak ada yang instan zaman sekarang tuh, apa-apa harus pakai proses. Nah, kalau kita udah ada kemauan, kita harus bisa berani berusaha juga, jangan hanya bisanya melihat orang lain tuh lebih dari kita loh, kayak gitu tuh nggak boleh. Karena kita itu semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari insecure pada kesehatan mental. Ada beberapa kutipan dari Good Therapy. Tidak ada penyebab pasti seseorang merasa insecure terhadap diri maupun kehidupannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang selalu merasa insecure pada dirinya, seperti trauma, memiliki masalah pada penampilannya, atau mengalami kepercayaan diri yang rendah. Nah, tidak hanya itu, faktor ekonomi seseorang, lingkungan, dan hubungan sosial pun bisa menyebabkan seseorang mengalami insecure. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, insecure itu dapat menyebabkan atau berdampak pada gangguan kesehatan mental, seperti depresi, gangguan kepribadian, batas ambang, atau mengalami gangguan kecemasan. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan
lakukan sendiri, yang bisa kalian lakukan sendiri ketika kalian merasakan insecure. Nah, cara yang pertama itu kalian harus bisa selalu tingkatkan rasa percaya diri kalian. Meningkatkan rasa percaya diri itu menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa insecure. Tidak ada salahnya kan untuk semakin mengenali diri kamu atau diri kalian agar kalian semakin percaya diri. Kalian harus bisa, sebelum kalian menilai orang lain, kalian juga harus bisa loh menilai diri kalian sendiri gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara agar kalian bisa mengatasi insecure yang ada di diri kalian gitu. Yang kedua itu ada pilih lingkungan dengan suasana yang baik. Nah, tidak ada salahnya dong untuk memilih lingkungan yang baik agar terhindar dari perasaan insecure. Sebaiknya pilihlah lingkungan yang membangun percaya diri kalian dan body image kamu menjadi positif supaya terhindar dari yang namanya insecure. Jadi pilih-pilih lingkungan tuh nggak masalah gitu untuk diri kalian, karena yang menentukan kedepannya itu bakal seperti apa kan kalian. Jadi yang pertama itu selain kita meningkatkan rasa percaya diri kita juga harus bisa memilih lingkungan di sekitar kita tuh harus dikelilingin sama orang-orang yang seperti apa sih gitu. Terus juga harus lingkungan seperti apa sih yang sebaiknya kita tempati atau kita Oke, kita harus bisa lebih memilih lingkungan seperti lingkungan yang membuat kita lebih nyaman, yang sehingga dimana kalau kita sudah merasa nyaman, kita nggak, insya Allah kita nggak akan mengalami insecure tadi kayak gitu. Nah, selanjutnya menjadikan seseorang sebagai cerminan itu kan merupakan hal yang harus dimiliki setiap orang ya untuk menjadi lebih baik. Tapi nggak usah berlebihan. Tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Manusia diciptakan memang dikaruniakan kesempurnaannya masing-masing. Atau manusia itu pasti memiliki kelebihan yang masing-masing gitu. Merasa insecure itu tak hanya sekedar perasaan percaya diri. Ada sesuatu yang salah dalam diri seseorang. Bahkan melihat orang sekitar lebih segala-galanya selalu menjadi tolak ukur menghitung kebahagiaan. Nah, pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kekurangan sendiri. Permasalahannya adalah tidak semua orang dapat menerima kekurangannya baik secara fisik ataupun non-fisik. Islam mengajarkan seseorang untuk bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis, salah satu surah yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya, sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Maksudnya dari surat itu ialah boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, kita harus banyak-banyak bersyukur nih atas apa yang dimiliki dengan memanfaatkan apa yang diberikan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat maupun lingkungan sekitar. Nah, dalam itu bisa kita tangkap nih di Al-Quran aja tuh sudah dijelaskan bahwa kita harus bersyukur apapun yang dikasih sama Allah, apapun yang diberikan sama Allah dalam bentuk apapun, kita harus bersyukur. Nggak boleh membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain miliki gitu. Ada juga di dalam Quran surat At-Tin, yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana tertera dalam surat At-Tin tadi ayat 4-6. Artinya itu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Jangan pernah berkecil hati dengan apa yang tidak ada di dalam diri. Betul kan? Kita nggak boleh terus-terusan berkecil hati, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Tanpa disadari, perasaan bahwa diri kalah dari orang lain itu dari berbagai sisi, terutama fisik, ekonomi, dan pendidikan adalah hal yang membuat seseorang semakin tidak percaya diri. Ingatlah, derajat seseorang hamba di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Membanding-bandingkan hidup dengan orang lain dalam hal dunia haruslah menempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah biarkan pikiran menerka-nerka hal yang mungkin saja tidak terjadi. Jika kita saja tidak merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan bahagia dengan memiliki yang lebih banyak? Nah, perasaan insecure itu, ketika kita merasa insecure itu nggak boleh sebenarnya kalau di dalam Islam, karena yang diajarkan oleh Islam itu kita harus lebih banyak bersyukur atas apa yang sudah ada di dalam diri kita, karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, dia akan mempunyai kekurangan dan dia akan mempunyai kelebihan. Nah, ketika kita mempunyai kekurangan, kita harus bisa nih sebagaimana mungkin membuat kekurangan kita itu menjadi sebuah kelebihan juga gitu, dengan cara kita berusaha menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah, kita pasti mempunyai kelebihan. Disitulah kita harus lebih menggali kelebihan kita tuh apa nih. Kalau emang belum terlihat, kita harus bisa menggali dengan cara mencari tahu lebih banyak tentang kelebihan, ataupun memperdalami hobi juga kan merupakan sebuah kelebihan dari kita. Nah, dari situ intinya kita, dari yang sudah saya paparkan tadi, intinya kita harus lebih banyak bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kalian yang masih merasa insecure, setelah dengerin video ini, aku berharap banget bahwa kalian udah gak boleh insecure lagi. Kita harus lebih memperbanyak bersyukur. Gantilah kata insecure menjadi kata bersyukur. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.